Pernah dengar istilah negara termiskin di dunia? Tapi apa sih sebenarnya yang membuat sebuah negara disebut miskin? Bukan cuma karena uang yang sedikit, tapi ada banyak faktor. Konflik berkepanjangan, warisan penjajahan, krisis politik, hingga bencana alam. Di video ini kita akan bahas 7 negara termiskin di dunia versi 2025 menurut PDB per kapita, lengkap dengan penyebab kemiskinan, kondisi sosial, hingga peluang masa depannya. Yuk kita mulai dari yang paling bawah. Burundi hampir selalu berada di posisi terbawah dalam daftar negara termiskin di dunia. Negara ini terletak di Afrika Timur, dan sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian subsisten, yaitu bertani hanya untuk kebutuhan makan sehari-hari. Tapi masalah utamanya bukan cuma ekonomi. Burundi punya sejarah panjang konflik etnis antara Hutu dan Tutsi. Ditambah korupsi yang merajalela, infrastruktur terbatas, akses listrik hanya sekitar 11%, dan layanan kesehatan sangat minim. Lebih dari 65% anak-anak di bawah 5 tahun mengalami stunting karena gizi buruk. Sudan Selatan adalah negara termuda di dunia, merdeka pada tahun 2011. Sayangnya, tidak lama setelah merdeka, negara ini langsung tenggelam dalam perang saudara antar kelompok etnis dan politik. Hasilnya, infrastruktur hancur, jutaan orang mengungsi, dan sistem pemerintahan lumpuh. Lebih dari 7 juta penduduknya menghadapi kelaparan akut. Dan hampir tidak ada industri besar yang berjalan. Padahal Sudan Selatan punya potensi besar di sektor minyak dan pertanian. Malawi terkenal karena keramahan penduduknya, tapi secara ekonomi negara ini sangat kesulitan. Sebagian besar rakyat hidup dari pertanian dan sangat bergantung pada hujan. Artinya, sekali gagal panen karena kekeringan atau banjir, langsung krisis pangan. Masalah lain, tingginya angka pengangguran, tingginya beban utang luar negeri, dan keterbatasan akses pendidikan. Lebih dari 70% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Negara ini sangat ironis, punya cadangan emas, berlian, dan hutan tropis, tapi rakyatnya sangat miskin. Kenapa? Karena sumber daya itu justru menjadi sumber konflik antar kelompok bersenjata dan elit politik. Sejak 2012, konflik internal terus terjadi. Lebih dari setengah populasi bergantung pada bantuan kemanusiaan, dan sistem pendidikannya nyaris lumpuh. Padahal jika stabil, negara ini punya potensi ekonomi luar biasa. Mozambik sebenarnya pernah jadi anak harapan di Afrika karena pertumbuhan ekonominya yang sangat tinggi. Tapi kemudian terjadi skandal utang besar-besaran yang menyebabkan krisis ekonomi. Ditambah lagi, negara ini sering terkena bencana alam seperti topan dan banjir. Sebagian besar penduduknya masih tinggal di desa dan bergantung pada pertanian. Di daerah pedalaman, sekolah dan rumah sakit sangat terbatas. Kalau kamu pernah nonton film Madagaskar, jangan bayangkan pulau ini seindah animasinya. Faktanya, Madagaskar adalah salah satu negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di dunia. Meski punya keanekaragaman hayati yang luar biasa dan potensi wisata tinggi, negara ini terus dilanda krisis ekonomi, kerusakan lingkungan, dan korupsi. Lebih dari 70% penduduk tidak punya akses ke listrik dan sekitar 80% hidup di bawah garis kemiskinan.
Somalia mungkin paling dikenal dunia karena konflik, kelaparan, dan bajak lautnya. Sejak 1991, negara ini nyaris tanpa pemerintahan yang stabil. Kelompok ekstremis seperti Al-Shabaab masih menguasai banyak wilayah, membuat investor takut masuk. Namun, Somalia juga memiliki potensi besar di bidang perikanan, pelabuhan strategis, dan diaspora kuat dari luar negeri. Beberapa wilayah seperti Somaliland mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan, tapi ya jalannya masih panjang. Kemiskinan bukan hanya soal kurang uang, tapi juga soal kurang kesempatan. Negara-negara ini terjebak dalam lingkaran setan konflik, korupsi, dan ketimpangan global. Tapi bukan berarti mereka tidak punya harapan. Dengan dukungan global, stabilitas politik, dan investasi yang adil, semuanya bisa berubah. Gimana menurut kamu? Negara mana yang menurutmu punya peluang bangkit paling besar? Tulis di kolom komentar ya. Juga jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng karena kita akan terus bahas topik-topik dunia yang jarang diangkat tapi penting untuk kita pahami. Saya pamit undur diri and see you, bye-bye.